Pada pertemuan ini akan saya bahas kisi-kisi UN SMA 2017 untuk pelajaran fisika, dan sebagai awal pertemuan akan saya jelaskan perbedaan kisi-kisi lama UN 2016 dan 2017 dengan mengacu melihat soal tahun 2016. Baik ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan bahwa polemik ada atau tidak adanya UN akan dihapus katanya, itu sudah terjawab. Begitu Bapak Presiden Jokowi sudah putuskan bahwa UN tetap diberlakukan. Namun ada berbagai penyempurnaan dan perbaikan, termasuk pemberian kisi-kisi terhadap 4 mata pelajaran yang diujikan. Nah, pada saat berita ini dilansir, kita bertanya, kenapa ada 4 mata pelajaran yang diujikan? Sedianya UN SMA itu 6. Nah, memang ada perbedaan antara UN tahun 2017 ini dengan tahun 2016. Seperti berita dari kementerian, diberitakan bahwa UN tahun ini diperhatikan aspek kerahasiaan dan ketepatan waktu untuk memperkecil potensi kecurangan. Serta yang lebih penting lagi adalah menambah porsi soal kategori sedang dan sulit. Ya, jadi soal sedang dan sulit akan ditambah. Bahkan soal-soal yang sesuai dengan standar internasional. Demikian juga soal-soal ujian masuk perguruan tinggi bisa dimasukkan di dalam ujian nasional tahun 2017 ini. Jadi intinya soal UN tahun 2017 akan lebih sulit dibanding soal tahun 2016. Ya. Kemudian bedanya apa? Kenapa ada 4 mata pelajaran? Karena pada UN tahun 2017 siswa bebas memilih. Yang tadinya 6 mata pelajaran sekarang menjadi 4, yaitu mata pelajaran utama wajib ya, bahasa Indonesia, matematik, dan bahasa Inggris, serta memilih 1 dari 3 pelajaran sesuai jurusan. Jadi kalau IPA maka bisa memilih biologi saja tanpa fisika kimia, atau fisika saja tanpa biologi kimia, atau kimia saja tanpa biologi dan fisika. Ya, jadi bedanya UN UNAS 2017 hanya 4 mata pelajaran, yaitu 3 mata pelajaran utama, Indonesia, matematik, Inggris, dan 1 mata pelajaran IPA yang dipilih di antara matematik, fisika, kimia. Jadi hanya 4 mata pelajaran. Itulah bedanya. Ya. Nah, dengan demikian kalian sudah bisa mempersiapkan dari sekarang menentukan apa di antara mata pelajaran yang IPA kalian akan pilih. Oke? Kemudian pelaksanaan ujian nasional juga sudah dijadwalkan oleh kementerian, yaitu untuk SMA UN-nya itu dari tanggal 10 sampai 13 April, dan hampir sepenuhnya nanti mengikuti standar ujian nasional berbasis komputer. Ya. Nah, karenanya kalian selepas 13 April berarti sudah selesai semua program sekolah. Untuk mempersiapkan perguruan tinggi, kalian bisa mengikuti program intensif tes masuk PTN, yaitu mulai belajar 17 April sampai seluruh tes masuk PTN selesai. Biasanya sampai Agustus ini. Jadi ada waktu hampir 4 bulan ya di program intensif tes masuk PTN. Kalian bisa belajar mempersiapkan menghadapi SBMPTN, berbagai ujian mandiri, UGM, SIMA, IPB, UNSUD, UNER, UNBRA, sampai UMB. Ya, jadi ada waktu 4 bulan kalian untuk mempelajari materi-materi persiapan ke perguruan tinggi. Belajar tiap hari jam 9 sampai jam 12. Itulah program pilihan yang bisa kalian ikuti setelah ujian nasional. Baik ya, sekarang kita mulai dari membandingkan antara kisi-kisi lama 2016 ini dan kisi-kisi baru 2017. Kalau kita lihat tidak ada perbedaan ya. Pokok-pokok poin-poinnya sama, yaitu untuk fisika terbagi pada 3 level kognitif, yaitu pemahaman, aplikasi, dan penalaran.
Ini yang paling sulit soal penalaran. Nah, kalau kita perhatikan, ada beberapa bab nanti yang ditambahkan. Oke, tidak ada bab yang dihilangkan gitu, dan soal penalarannya akan ditambah. Jadi kalau tadi tahun 2016 penalarannya seperti ini, ya. Nah, sekarang penalarannya akan lebih banyak seperti itu. Nah, sekarang satu persatu kita uraikan. Ya, terbagi pada 6 bab. Kita mulai dari pengukuran dan kinematika. Kalau kita perhatikan pada bab pemahaman, pengukuran dan kinematika tidak ada perubahan antara kisi-kisi 2016 dan 2017. Hanya saja saya ingatkan, di kisi-kisi ada bunyi besaran fisika. Tapi kenyataan di soal tahun 2016 ini nggak keluar. Mungkin panitia lupa ya, ada kisi-kisi ini. Mudah-mudahan tahun 2017 ini panitia lebih bagus lagi ya. Adanya kisi-kisi ini tentunya harus dikeluarkan di dalam soal. Ini diulang lagi di tahun 2017, yaitu ada kisi-kisi tentang besaran fisika. Selebihnya sama. Oke? Kemudian program intensif ujian nasional pembahasan kisi-kisi UNAS terbaru akan tetap saya berikan untuk SMP dan SMA. Kalian bisa ikutin ya, baik secara kelas ataupun secara online ya. Kalian bebas bertanya untuk kisi-kisi ujian nasional terbaru. Oke. Kemudian untuk aplikasi kita lihat tidak ada perbedaan, sama persis antara kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru. Demikian juga untuk penalaran tidak ada perbedaan. Itu mengenai bab pertama, yaitu pengukuran dan kinematika. Kemudian bab yang kedua. Bab yang kedua adalah mengenai dinamika. Pada topik pemahaman tidak ada perubahan, ya. Jadi persis sama poin-poinnya, nggak ada perbedaan untuk level pemahaman pada bab dinamika. Tapi untuk level aplikasi ini berbeda. Pertama, ada bab baru yaitu medan gravitasi yang tahun 2016 nggak ada. Jadi tahun 2017 akan ada topik mengenai medan gravitasi. Yang hukum Newton ya, berat di planet dan seterusnya itu. Serta ini saya garis bawahi, di kisi-kisi 2016 atau 17 ada keseimbangan benda tegar. Tapi kenyataan di soal tahun 2016 itu nggak ada. Nah, ini juga begitu ya. Ini saran ya, sebaiknya apa yang ada di kisi-kisi itu ada di dalam soal yang sebenarnya. Mudah-mudahan soal tahun ini lebih mencerminkan kisi-kisi. Jadi pasti ada soal tentang keseimbangan benda tegar. Ya, yang tali-tali, kemudian tangga bersandar di dinding, nah itu akan diberikan. Oke. Kemudian untuk level penalaran juga sama. Medan gravitasi dikeluarkan pada level penalaran. Yang di tahun 2016 itu nggak ada. Serta keseimbangan benda tegar ini masuk di topik penalaran seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2016 ya. Hanya mudah-mudahan untuk tahun 2017 ini topik keseimbangan benda tegar itu muncul. Kemudian berikutnya kisi-kisi tentang usaha energi. Tidak ada perbedaan antara kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru. Untuk aplikasi usaha energi juga tidak ada perbedaan. Kemudian untuk penalaran juga tidak ada perbedaan. Oke? Nah, jadi perbedaan-perbedaan yang ada akan tetap saya berikan lengkap di dalam pembahasan kisi-kisi UNAS terbaru. Kemudian kita masuk pada topik kalor, tidak ada perbedaan antara kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru, ya. Nah, kemudian aplikasi tentang kalor juga nggak ada perbedaan kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru, ya. Demikian juga pada penalaran kalor tidak ada perbedaan antara kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru. Kemudian untuk bab gelombang dan optik pada pemahaman, pada level pemahaman tidak ada perbedaan antara kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru. Kemudian untuk aplikasi juga tidak ada perbedaan antara kisi-kisi lama dan kisi-kisi baru, ya. Nah, ini lebih spesifik, hanya saja dia menyebutkan cahaya optik. Ini lebih spesifik menyebutkan alat optik. Jadi sudah jelas ya. Sekarang cahaya optik yang dimaksud adalah alat optik. Jadi lebih spesifik. Tahun 2016 juga begitu, yang keluar alat optik memang, yaitu tentang loop. Oke.
Nah, hanya saja pada optik dan gelombang penalarannya ini ditambah. Tahun 2016 penalarannya hanya optik fisik. Sekarang penalarannya termasuk alat optik, gelombang, dan elastisitas. Artinya apa? Soal alat optik, soal gelombang, dan soal elastisitas akan lebih sulit daripada tahun 2016. Karena soal penalaran itu mencangkup analisis, menyimpulkan, interpretasi, memprediksi, dan mensintesis. Ya, hati-hati. Ini perbedaannya. Jadi, soal alat optik, gelombang, dan elastisitas itu akan keluar lebih sulit di tahun 2017. Oke? Kemudian untuk topik bab fisika magnet dan fisika modern pada level pemahaman tidak ada perbedaan. Oke? Sedangkan untuk pada level aplikasi juga tidak ada perbedaan, persis sama ya. Nah, sekarang pada level penalaran. Ternyata pada level penalaran di tahun 2016 hanya fisika inti, sekarang listrik statik, listrik dinamis, dan kemagnetan masuk di level penalaran. Artinya, soal listrik statis, listrik dinamis, dan kemagnetan akan sedikit lebih sulit. Ya, itulah kira-kira ya 6 bab perbedaan antara kisi-kisi UN yang lama dan kisi-kisi UN yang baru. Intinya, pada UN lama tidak ada bab tentang medan magnet. Tahun 2017 masuk medan magnet. Dan soal penalarannya ditambah. Oke, ikuti terus program intensif ujian nasional 2017 bersama saya, pembahasan kisi-kisi UN terbaru SMP dan SMA. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.